Halo teman-teman, sebelumnya kita telah membahas apa itu SSH dan Telnet. SSH dan Telnet itu merupakan cara meremote satu router dari jarak jauh dengan menggunakan jaringan. Jadi di sini kita ada contoh topologi ketika sebuah router ingin di remote melalui komputer satu jaringannya. Di sini ada beberapa IP si router. Si router memiliki 3 IP interVLAN, yaitu 1.1, 2.1, 3.1. Untuk VLAN 10 1.1, untuk VLAN 20 2.1, untuk 30 3.1. Nah, ketika router ingin di remote melalui komputer ini, itu tidak ada masalah asalkan si komputer dan router dapat saling berkomunikasi. Jadi teman-teman sebelum mengkonfigurasi atau sebelum meremote si router, pastikan komputer itu dapat terhubung dengan router. Caranya kita ping dari komputer menuju router, ping. Nah, jika teman-teman lihat seperti ini berhasil, maka ini dapat terhubung dan dapat meremote. Nah, adapun jika gagal, maka teman-teman tidak akan bisa meremote melalui komputer tersebut. Oke, kita langsung ke konfigurasi Telnet. Telnet dan SSH itu dua protokol remote yang berbeda. Jadi teman-teman harus pilih salah satu. Jika menggunakan Telnet, teman-teman tidak dapat menggunakan SSH. Jika menggunakan SSH, teman-teman tidak dapat menggunakan Telnet. Dan SSH dan Telnet ini dua protokol remote yang berbeda. Nah, teman-teman harus pilih salah satu. Perbedaannya apa? Perbedaan secara mendasar itu Telnet insecure, adapun SSH itu secure. Artinya SSH itu lebih aman dari Telnet. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan SSH saja. Oke, kita langsung ke router. Kita enable, kita config. Kemudian teman-teman LAN VTY tanda tanya. Nah, di sini artinya si router dapat di remote berapa komputer sih? Nah, dari 0 sampai 15 maksimal. Jadi ada 16 komputer yang dapat meremote si router secara bersamaan. Itu maksimalnya. Jadi 0 sampai 15 itu artinya 0 1 2 3 sampai 15, totalnya 16. Nolnya dihitung ya. Jadi di sini saya ingin hanya 3 komputer yang dapat meremote si router secara bersamaan. Kita konfigurasikan LAN VTY 0 spasi 2, artinya 0 1 2 yang dapat meremote si router, artinya 3 komputer. 0 sampai 2, 0 1 2 seperti itu. Kita lanjut. Password, kita berikan passwordnya saya Telnet 123. Nah, ketika nanti diminta password, kita masukkan password Telnet 123. Kita oke. Kemudian login. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ingin konfigurasi SSH, teman-teman hanya menambahkan transport input SSH. Nah, akan tetapi kita menggunakan Telnet, kita bisa menambahkan Telnet seperti ini. Atau jika teman-teman tidak menggunakan komen ini, teman-teman juga masih dapat login ke Telnet, karena by default transport inputnya itu input all, jadi semua dapat masuk. Oke. Kemudian kita coba login dari si komputer. Di sini teman-teman ke Telnet SSH, teman-teman pilih Telnet, kemudian masukkan IP si router,
62.1.1, connect, masukkan passwordnya, telnet 123. Nah, berhasil ya. Kita enable. Di sini tidak, ini sudah dapat masuk ke mode user, tetapi ketika kita enable kita belum bisa masuk ke mode privilege. Nah, di sini teman-teman perlu mengkonfigurasi password pada router tersebut. Kita exit, kita konfigurasikan enable script Cisco atau siswa. Nah, siswa ini digunakan untuk masuk ke mode privilege. Oke, kita coba siswa. Oh maaf, kita enable, kita masukkan password yang telah kita buat tadi. Nah, siswa masuk, kemudian connect. Nah, ini sudah seperti teman-teman konfigurasi pada CLI, sama halnya di sini. Nah, teman-teman ketika di real device itu juga seperti ini, teman-teman menggunakan putih. Nah, teman-teman konfigurasi sama seperti konfigurasi di CLI. Ini pada komputer 1, kita ingin pada komputer 2 juga dapat meremote. Tapi sebelumnya kita berikan IP 2.2 255, kemudian 192.168.2.1. Kemudian pada VLAN 30 juga 3.2 3.1. Jika sudah, kita coba tes ping dari VLAN 20 ke router, sukses. Dari VLAN 30 ke router, sukses. Artinya kedua komputer ini dapat meremote si router. Kita ke SSH dan telnet, kita pilih telnet, kemudian kita masukkan IP-nya 2.1 IP si router ya. Kita masukkan passwordnya telnet 123, kita enable, siswa masuk, config seperti biasa. Kemudian pada VLAN 30 sama, kita masuk ke telnet dan SSH, pilih telnet, masukkan IPC router 3.1, kemudian masukkan telnet, telnet telnet 123, enable, siswa, config, berhasil. Nah, sekarang kita coba root komputer yang keempat. Itu masih 3 ya. Kita coba menggunakan komputer keempat 3.1, maaf, 192.168.3.2, 192.168.3.3, karena 3.2 telah digunakan ya. 192.168.3.1 untuk IPC router. Kita keluar, kita command prompt, kita ping si router. Berhasil ya. Jika berhasil, coba kita konfigurasi telnet SSH pada komputer keempat 192.168.3.1, connect. Nah, di sini the current session has closed. Ini intinya komputer keempat tidak dapat masuk karena sudah tercapai batasannya. Nah, teman-teman di sini bisa yes, no. Teman-teman keluar, kemudian pada komputer ketiga teman-teman keluarkan, kemudian teman-teman masuk ke komputer keempat tadi. Kita coba lagi apakah berhasil.
kemudian connect. Nah, berhasil ya, karena komputer ketiga telah kita logout, kemudian kita masuk ke komputer keempat yang tadi gagal, sekarang jadi komputer ketiga. Telnet 123 enable siswa, udah berhasil. Sampai di sini konfigurasi telnet. Selanjutnya kita akan konfigurasi SSH. Sampai bertemu pada video selanjutnya.